Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Erika Pade dari kelas 3F dengan NIM 151422146, mahasiswa aktif jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bahan pembelajaran sederhana dengan rincian materinya, yaitu pengertian bahan pembelajaran sederhana, macam-macam bahan pembelajaran sederhana, cara mengembangkan bahan pembelajaran sederhana, dan bahan pembelajaran grafis. Yang pertama yaitu pengertian bahan pembelajaran sederhana. Bahan pembelajaran atau media sederhana merupakan bahan pembelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi yang sederhana atau tidak kompleks. Bahan pembelajaran sederhana tergolong murah dan tidak rumit, sehingga pengadaannya dapat dikembangkan sendiri oleh guru ataupun bagi mereka yang berkepentingan akan penggunaan bahan pembelajaran. Walaupun begitu, bahan pembelajaran sederhana tidak berarti lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan bahan pembelajaran yang menggunakan teknologi Kanoga. Hal ini sangat bergantung pada bagaimana pemakaiannya dan juga pengembangannya. Yang kedua, itu macam-macam bahan pembelajaran sederhana. Ada beberapa macam, yaitu bahan pembelajaran sederhana 2 dimensi. Ada papan tulis atau board. Papan tulis telah lama digunakan dan sulit dipastikan sejak kapan mulai digunakannya. Fungsi papan tulis diantaranya adalah menuliskan pokok-pokok pesan pembelajaran yang disampaikan oleh guru, terutama digunakan secara klasikal. Menuliskan pesan-pesan pembelajaran dalam bentuk ilustrasi, bagan, dan sejenisnya. Yang ketiga, mengerjakan tugas atau soal latihan dalam pembelajaran klasikal. Ada 5 jenis papan yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran, antara lain chalkboard, bulletin board, felt-board, magnetic board, dan electric board. Yang kedua, macam pembelajaran bahan sederhana yaitu yang kedua, bahan pembelajaran sederhana 3 dimensi. Bahan pembelajaran sederhana 3 dimensi dapat memberikan sesuatu perasaan yang sesungguhnya. Mengapa demikian? Karena bahan pembelajaran ini melibatkan lebih banyak perasaan dan pengertian siswa dibandingkan dengan media lainnya. Media ini memberikan pengertian yang mendalam dan pemahaman yang lebih lengkap akan benda-benda yang nyata. Contoh media 3 dimensi yaitu spesimen seperti akuarium, terarium, kebun binatang, dan lain-lain, model atau tiruan, mock-ups, dan diorama. Yang ketiga, macam pembelajaran sederhana yang selanjutnya yaitu realita. Realita adalah benda-benda nyata seperti apa adanya atau aslinya tanpa perubahan. Dengan memanfaatkan realita dalam proses pembelajaran, siswa akan lebih aktif dalam mengamati, menangani, memanipulasi, mendiskusikan, dan akhirnya dapat menjadi alat untuk meningkatkan kemauan siswa untuk menggunakan sumber-sumber belajar serupa. Penggunaan realita dalam pembelajaran sangat baik dilakukan karena dapat menampilkan ukuran, suara, dan gerakan yang sesungguhnya. Para siswa akan lebih banyak belajar, misalnya tentang tanaman yang dibawa ke kelas untuk dipelajari,
dibandingkan dari sekedar melihat gambar saja. Selanjutnya yaitu ritatun. Ritatun merupakan gambar berseri yang dibingkai sedemikian rupa. Tahapan-tahapan yang ditujukan pada gambar-gambar tersebut dapat dipresentasikan sebagai suatu proses kejadian. Dengan demikian, pada kenyataannya, pesan belajar dikemas dalam media dua dimensi yang didukung oleh piranti tiga dimensi. Selanjutnya yang terakhir yaitu rotatun. Rotatun sesuai dengan namanya, bahan pembelajaran ini merupakan alat pertunjukan yang bisa diputar. Rota artinya berputar, tun artinya pertunjukan. Bahan pembelajaran ini tergolong ke dalam tiga dimensi, bukan karena sifatnya, tetapi karena ukurannya. Prinsip kerjanya hampir sama dengan ritatun, yakni menampilkan pesan pembelajaran yang dikemas dalam gambar atau dua dimensi berseri. Materi selanjutnya yaitu cara mengembangkan bahan pembelajaran sederhana. Seperti halnya dengan mengembangkan bahan pembelajaran yang lain, pengembangan bahan pembelajaran sederhana harus melalui tahapan-tahapan pengembangan bahan pembelajaran yang efektif dan efisien. Ada beberapa tahapan yaitu, yang pertama, penentuan kebutuhan belajar siswa. Kebutuhan belajar siswa adalah kesenjangan antara kemampuan dan keterampilan yang dimiliki siswa saat ini dengan kemampuan dan keterampilan yang bisa kita harapkan akan dimiliki oleh siswa. Yang kedua, perumusan tujuan atau kompetensi pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan hal penting yang harus dipahami oleh para guru sebelum mengembangkan bahan pembelajaran termasuk media sederhana, karena tujuan pembelajaran merupakan tolak ukur berhasil atau tidaknya proses pembelajaran. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu alternatif media pembelajaran yang dapat dipilih. Memilih media pada dasarnya merupakan proses mengambil atau menentukan keputusan dari berbagai pilihan atau alternatif yang ada. Bisa menentukan pilihan media mana yang akan digunakan apabila terdapat berbagai media yang dapat diperbandingkan. Materi selanjutnya yaitu mengenai bahan pembelajaran grafis. Bahan pembelajaran grafis termasuk ke dalam bahan pembelajaran visual yang menyangkut dengan indera penglihatan, karena pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan pembelajaran grafis adalah bahan pembelajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol visual. Grafis merupakan media pengajaran yang paling mudah ditemui dan banyak digunakan. Media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Media grafis terdiri dari berbagai jenis yang dapat kita manfaatkan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, yaitu grafik, bagan, diagram, sketsa, poster, gambar, kartun, peta, dan juga globe. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.